Shalom Maxian, kembali lagi bersama saya Geraldo Covid dan Pak Adam Ibrahim Aji. Pada siang hari tentunya kita akan melakukan webinar rutin yang kita adakan setiap Senin dan Jumat. Kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick dalam penggunaan trading saat market news ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat apakah impact yang terjadi di saat news, apakah kita lebih baik entry sebelum news atau sesudah news. Nah, pada kali ini tentunya kita akan langsung dibawakan oleh Pak Adam, jadi saya langsung persilakan Pak Adam untuk menjelaskan materinya. Silakan Pak Adam. Terima kasih Pak Aldo atas kesempatannya, dan hello traders, hello Maxian, kembali lagi bersama kita ya di webinar pada siang hari ini, yang mana rutin diadakan setiap Jumat jam 2 siang. Tentunya bagi rekan-rekan yang hadir lewat YouTube, jangan lupa lakukan like dan juga subscribe ya, dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar rekan-rekan tidak ketinggalan terhadap webinar yang diadakan selalu oleh Maxpro Futures di hari Jumat jam 2 siang. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai topik yang mungkin banyak sekali trader tanya-tanyakan ya, yakni bagaimana sih tips untuk kita trading saat rilis news tentunya. Ini bisa kita gunakan di forex ataupun gold ya, yang mana notabene ketika news itu rilis, baik data inflasi, data NFP, FOMC, dan lain sebagainya, itu biasanya menciptakan spark in volatility yang cukup kencang ya. Pergerakan 100-200 pip itu adalah suatu hal yang sangat-sangat lumrah terjadi ketika rilis news, yang kalau misalkan kita dapatkan itu biasanya memberikan semacam volatilitas yang cukup kencang. Kita bisa dapatkan beberapa data di hari kemarin ya, yang berkaitan dengan jobless claim, yang which is ini menunjukkan adanya improvement dari sisi jobless-nya itu sendiri. Ini membuat US dollar mendapatkan traksi sentimen yang relatif bullish ya di hari kemarin, dan itu membuat gold turun cukup dalam ya waktu saat 7:30 ini rilis. Nah, sebenarnya bagaimana sih tipsnya untuk kita trading saat news ini? Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang trader retail yang ingin memaksimalkan opportunity di dalam pasarnya itu sendiri demi mendapatkan profit yang optimal tentunya. Oke, mungkin nanti kita akan sambil praktek juga di dalam chart bagaimana entry yang cukup optimal, tapi saya akan share terlebih dahulu ya dari sisi PowerPoint-nya di sini, tips dan trik trading forex dan gold saat rilis news itu sendiri ya. Yang pertama di sini ya, bahwa kita tahu hampir setiap hari kita mendapatkan rilis data ekonomi ya. Rekan-rekan bisa melihat di Forex Factory, Trading Economics, dan lain sebagainya ya. Dan hal tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga, yang mana bisa membuat pasar bergerak sangat-sangat volatile bila mana datanya rilis itu dengan cukup ekstrim. Nah, ada dua cara untuk kita melakukan trading the news ya. Yang pertama itu trade before the news, atau bahasanya itu disebut dengan pricing in. Untuk para institusi biasanya melakukan pricing in itu adalah ketika mereka melakukan order sebelum news itu terjadi. Kemudian trade after the news. Jadi hanya dua ya, kita bisa melakukan trading news ini, trade before dan juga trade after the news, seperti itu. Nah, untuk kita memaksimalkan trading the news ini, rekan-rekan harus memiliki pengetahuan yang relatif kuat dari sisi fundamental analisis ya, ataupun memahami suasana pasar terlebih dahulu. Katakanlah di sini kita melihat data yang pada saat ini dipantau itu lebih ke arah data yang berkaitan dengan inflasi. Kenapa? Karena dari sisi bank sentral, pengambilan kebijakannya itu akan sangat terpengaruh data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi, seperti data retail, kemudian jobless, kemudian NFP, yang berkaitan dengan labor market lah, seperti itu, dan juga data-data yang berhubungan dengan consumerism ataupun konsumsi masyarakat ya, seperti itu. Dan kalau misalkan datanya di sini menunjukkan adanya optimis atau improvement, biasanya mata uang yang bersangkutan itu akan mengalami apresiasi atau kenaikan. Dan sebaliknya, kalau misalkan datanya rilis itu tidak menggembirakan, dalam kasus ini mungkin sesuai forecast pasar atau bahkan tidak banyak berubah, ya mungkin reaksi pasar hanya biasa-biasa saja atau bahkan bisa mengalami aksi jual. Nanti kita akan lihat ya contohnya menggunakan data yang kemarin kita dapatkan di hari Kamis, yakni jobless claim ya, seperti itu. Di sini sebenarnya ada dua yang saya sudah katakan, bahwa metodenya itu ada yang trade before the news, atau disebutnya adalah pricing in. Itu entry
kita sebelum rilis data itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah trade after the news. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama, kalau misalkan trade before the news, kita melakukan open posisi beberapa jam atau 10 sampai 20 menit sebelum data tersebut rilis. Kembali lagi bahwa beberapa jam ataupun 20 menit sebelum data tersebut rilis. Kita bisa gunakan ini berhubungan dengan data-data yang high impact ya, seperti inflation, kemudian juga NFT, kita juga bisa gunakan untuk interest rate, ataupun juga data yang berkaitan dengan consumerism ya, atau konsumsi masyarakat, seperti itu. Kenapa? Karena data tersebut merupakan data yang menggerakkan roda ekonomi sehingga hal tersebut bisa menciptakan volatilitas karena akan berhubungan dengan kebijakan bank sentral di kemudian hari. Nah, untuk entry, kita bisa gunakan dari sisi trading the news, itu before the news. Yang pertama, kita bisa entry sebelum data itu rilis. Ya. Nah, cara ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena pada saat data itu belum rilis, spread-nya masih cenderung normal. Jadi rekan-rekan tidak akan terekspos dengan slippage ataupun spread yang tiba-tiba melebar kalau misalkan mendekati rilis news ya, seperti itu. Kemudian pasang stop loss rekan-rekan ya, ini sangat wajib. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak menggunakan stop loss, takutnya datanya itu rilisnya ekstrim, itu rekan-rekan akan terekspos terhadap sebuah resiko yang tidak dapat diproyeksikan. Di sini rekan-rekan bisa meletakkan stop loss di atas high ataupun low dari ayunan itu sendiri atau swing high, swing low, lebihkan 10 sampai 20 pips. Kenapa? Karena untuk spread. Dikhawatirkan spread-nya itu jump sampai 2 kali lipat. Sejalan dengan itu, kalau misalkan jump 2 kali lipat, hanya akan cenderung menjilat semata seperti itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus memperhatikan ini ya, swing high dan juga swing low atau struktur dari sisi teknikal itu sendiri untuk meletakkan stop loss. Nah, dari situ rekan-rekan kalau misalkan trade before the news, tinggal lihat saja hasilnya seperti apa. Kalau misalkan searah dengan analisis kita ya sudah trailing saja posisinya gitu. Kalau misalkan harga bergerak naik atau turun sesuai dengan perkiraan. Tapi kalau misalkan tidak sesuai perkiraan gimana Pak Adam? Ya sudah, berarti terkena stop loss ya sudah. Berarti rekan-rekan perlu mengambil kesimpulan atau merekonstruksi kembali analisis yang rekan-rekan itu yang sudah dibuat. Nah, nanti contohnya seperti apa kita akan lihat di dalam chart dan juga lihat di kalender ekonomi ya. Ini sebagai pegangan saja. Kemudian kalau misalkan trade after the news tentunya, kalau dari sisi trade after the news itu sebenarnya tunggu beberapa jam ataupun beberapa menit setelah rilis data itu sendiri. Kenapa? Agar kita bisa terhindar dari yang namanya slippage ataupun spread yang melebar. Kenapa? Karena ketika rilis data news itu rilis, biasanya market itu cenderung low liquidity. Nah, di saat low liquidity ini, spread itu cenderung jump atau melebar. Kemudian kalau misalkan kita order pun berhasil, itu akan loncat ya atau terkena slippage karena low liquidity tadi. Jadi untuk menghindari ini, kondisi inherent yang tidak optimal, kita entry beberapa menit setelah rilis data news itu sendiri tentunya. Untuk stop loss-nya sama, lebihkan 10 sampai 20 pips dan lihat datanya seperti apa, kemudian trailing kalau misalkan datanya sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita develop sebelumnya. Oke, kita akan langsung praktekkan ya di dalam chart di sini. Mungkin saya akan coba langsung lihat di trading view ya. Kita ke kalender ekonomi terlebih dahulu sebelum nanti ke chart-nya. Kita akan contohkan data yang rilis di hari kemarin ya, yakni berkaitan dengan jobless claim. Nah, kenapa sih kok data jobless atau data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja kok bisa menciptakan sebuah volatilitas yang cukup tinggi Pak Adam kalau misalkan ditanya? Karena data yang berkaitan dengan labor market atau pasar tenaga kerja itu merupakan data yang krusial yang sedang diperhatikan oleh bank sentral, khususnya Federal Reserve ya di sini untuk mengambil kebijakan moneternya. Kita lihat di sini sebenarnya dari sisi forecast ataupun proyeksi pasar, di sini cenderung bad for US dollar ya, karena nilai sebelumnya itu adalah di 237, rilisnya itu meningkat ke 242. Nah, di sini walaupun datanya meningkat, ingat konteksnya adalah klaim pengangguran. Semakin penganggurannya itu meningkat, itu kan sebenarnya buruk untuk ekonomi kan, sejalan dengan itu maka akan buruk untuk mata uang yang bersangkutan.
Akan tetapi di sini rekan-rekan perlu lihat rilisnya itu atau aktualnya itu sangat-sangat outperforming ya. Outperforming di sini bahwa sangat-sangat di luar ekspektasi. Ekspektasinya meningkat, rilisnya itu adalah turun. Artinya dari sisi labor market di sini menunjukkan adanya improvement atau optimisme. Sejalan dengan itu, kita bisa mendapatkan nilai US dollar yang menguat cukup signifikan. Kita bisa lihat Euro USD drop dengan cukup dalam, GBP USD drop cukup dalam, USD Swiss naik dengan cukup signifikan. Kenapa? Karena datanya unexpected. Nah, jadi sesuatu hal yang unexpected itu bisa memberikan semacam volatilitas yang cukup signifikan. Kenapa? Karena akan ada yang namanya FOMO atau fear of missing out dari institusi ataupun profesional ataupun beberapa retail trader yang memiliki konsep smart money ya. Kenapa? Karena ketika terjadi sebuah data rilis yang cukup signifikan perubahannya, itu akan menghadirkan yang namanya reactionary effect ya atau reactionary action dari mereka yang belum melakukan order sama sekali atau mereka yang sudah melakukan order kemudian switching ke arah yang berlawanan. Kenapa? Karena datanya itu rilis di luar ekspektasi. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan trading the news, itu lihat aktualnya, kalau misalkan trade after the news ya, lihat aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak. Kalau misalkan sesuai forecast, misalkan rilisnya di antara range 237 sampai 242. Katakanlah rilis di 240 misalkan ya, rilisnya di sekitaran range ini. Maka pasar akan cenderung bergerak ya tidak kemana-mana, mungkin hanya spike down up saja, kemudian balik lagi ke range yang sama. Kenapa? Karena datanya as expected, sesuai dengan perkiraan. Akan tetapi kalau misalkan datanya kita dapatkan seperti tadi malam, itu datanya diproyeksikan akan naik, tapi rilisnya turun atau mengalami optimisme atau improvement. Sejalan dengan itu akan menghadirkan yang namanya FOMO dari beberapa mereka ataupun institusi yang sudah membangun sebuah posisi ataupun yang belum melakukan pembangunan posisi seperti itu. Kita akan langsung lihat ke dalam chartnya seperti apa ya di dalam trading view tadi malam ya. Kita akan lihat ke chart dari sisi XAU USD ataupun Euro USD ya di sini. Sebentar agak loading. Oke, kita bisa lihat ya. Sebenarnya ini waktunya sudah UTC plus 7 ya, ataupun sudah waktu Indonesia Barat. Kita bisa lihat bahwa ketika rilis data news itu terjadi, itu candle berada di area ini ya, di area ini. Ini ketika jam 7 dan juga setengah 8 kurang lebih kalau misalkan kita ke time frame yang jauh lebih kecil M30 ya supaya kita kelihatan itu terjadi di area ini ya candlenya di 7.30 ya di candle ini. Nah, kita bisa lihat bahwa secara struktural kita mendapatkan adanya sebuah downtrend movement yang sudah valid. Kenapa? Karena kita berkali-kali membentuk yang namanya high yang jauh lebih rendah dari sebelumnya ya. High yang ini, kemudian ini adalah lower high, higher low ya. Nah, sejalan dengan itu, kalau misalkan kita ingin melakukan trade before the news, kita harus lihat dulu secara struktural bahwa oke, di sini ada area high. Di sini ya. Nah, kita bisa gunakan area high ini sebagai area untuk kita meletakkan stop loss, rekan-rekan. Misalkan kita proyeksinya oke secara struktural turun ya, tapi secara news ini sebenarnya bad for dollar. Kalau misalkan bad for dollar harusnya Euro USD naik dong. Tapi misalkan rekan-rekan berasumsi sebaliknya, katakanlah kita pengen sell deh gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan kita pengen sell, pasang dari sisi sell-nya di mana, misalkan rekan-rekan entry-nya sebelum news ya, di area ini, misalkan 1 jam sebelum news, di area ini, stop loss-nya di atas ini, TP-nya di mana? Mungkin bisa 1:1 atau 1:2, seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan tank jam 7.30 rilis, ya rekan-rekan tinggal trailing saja. Oh, oke, ternyata datanya improve ya. Di sini berarti penguatan dari sisi US dollar ya. Sudah, trailing saja. Berarti tinggal kita lihat apakah harganya terkena TP
atau nanti kita akan melakukan trailing seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingin sesuai dengan forecast, bagaimana Pak Adam? Misalkan kita berasumsi Euro USD akan bergerak naik ya, karena secara data forecast itu cenderung meningkat ya secara klaim pengangguran. Berarti kalau misalkan klaim pengangguran di sini meningkat, berarti itu akan membuat bad for US dollar ya. Kalau misalkan anggapannya kita ingin melakukan analisis sesuai dengan forecast pasar, tapi kan kita tidak tahu aktualnya seperti apa. Tapi anggap saja kita akan mengikuti forecast pasar. Oke, kita back lagi ke chartnya ya di sini Euro USD. Misalkan kita tahu nih, oke, akan ada kenaikan dari sisi Euro USD gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tahu akan ada kenaikan, misalkan anggap saja ini saya hapus lagi dari sisi marking yang saya gunakan. Katakanlah kita anggap di area ini ya, ketika news release itu, ketika di area ini, mungkin saya akan tandai di area ini ya, ketika sebelum news. Misalkan kita entry beberapa jam sebelum news ya, misalkan 2 jam lah katakanlah seperti itu. Oke, ternyata di sini ada area yang menjadi sebuah support ya, rekan-rekan. Oke, kemudian kita ingin melakukan pembelian seperti itu. Oke, berarti kita ingin melakukan pembelian di area ini, stop loss-nya di area ini. Ini masih trade before the news ya. Oke, berarti TP-nya di area high yang terbentuk di area ini. Oke, katakanlah rilis data ternyata drop ya di sini, dan kalau misalkan ternyata datanya itu tidak sesuai dengan forecast ataupun proyeksi pasar, ya sudah, berarti kita akan terkena stop loss seperti itu. Jadi itulah trade before the news. Jadi kita bisa entry di beberapa jam sebelum news ya, kita bisa entry 2 jam ataupun 3 jam sebelum news, atau kita ingin entry 10 atau 20 menit sebelum news itu sendiri ya, jangan menjelang detik-detik atau beberapa menit sebelum news itu rilis. 1-2 menit biasanya spread-nya cenderung lebar ya, seperti itu. Ataupun ketika 1-2 menit menjelang rilis data, itu slippage itu akan cenderung didapatkan ya sebenarnya, dan itu kondisi inherent yang akan kalau saya sarankan dijauhkan lah seperti itu, karena ketika 1 menit atau 2 menit menjelang news itu sangat-sangat tidak disarankan. Selain spread yang melebar, slippage pun ada potensi kita terkena seperti itu. Nah, kalau misalkan trade after the news gimana Pak Adam? Ini kan harganya sudah drop ya, ketinggalan di sini ketika rilis itu di area ini ya, 7.30. Nah ini garis biru yang saya tandai itu di 19.30 ya. Ini sudah waktu Indonesia Barat. Oke, kita misalkan ingin trade after the news. Kita lihat di sini, oke, area supportnya ternyata sudah di break. Ya sudah, kita tinggal entry saja. Walaupun secara pips kita tidak begitu besar ya dapatkannya. Mungkin targetnya di area hijau di sini untuk kita bisa dapatkan bahwa oke, harga support di sini sudah di break sehingga ada potensi untuk turun menguji area support di area selanjutnya. Kita bisa gunakan entry di sini 5 menit ataupun 10 menit ketika rilis data news itu sudah tiba ya, karena dropnya itu sendiri itu kan baru di jam, kita bisa lihat di jam berapa ini, yang drop panjang candle ini di jam 21 atau jam 9 malam seperti itu. Nah, jadi inilah untuk kita melakukan trade ya. Kalau misalkan ditanya Pak Adam lebih baik trade after the news atau trade before the news? Kalau menurut pandangan saya, untuk mengukur resiko itu jauh lebih baiknya, alangkah baiknya trade before the news. Kenapa? Karena kita sudah mengukur resiko yang kita akan dapatkan berapa, misalkan di sini, kemudian opportunity kita mendapatkan return profit itu berapa, pips-nya, seperti itu. Jadi kita tidak akan ketinggalan atau FOMO ya, karena kita sudah mendevelop sebuah analisis, tinggal ketika rilis datanya itu tiba, peng, ya sudah, kita trading saja, seperti itu rekan-rekan. Jadi trade before the news itu yang saya sarankan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh institusi. Makanya ada yang disebut dengan istilah pricing in atau masuk sebelum datanya itu rilis. Itulah yang dilakukan oleh beberapa big money ataupun smart money ya, yang memiliki sebuah pandangan dari sisi fundamental itunya sendiri. Tapi itu pun perlu kita konfirmasikan dari sisi teknikal. Tidak berarti fundamental itu jauh lebih bagus, tidak seperti itu. Teknikal itu akan selalu jauh lebih bagus, tidak seperti itu. Angka baiknya itu mengkombinasikan. Karena itulah yang dilakukan oleh beberapa trader-trader profesional pun mereka yang bekerja di
di institusi ya, ataupun institusi itu sendiri, seperti itu. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau request atau ada yang mau bertanya ya, di sini saya sambil tampilkan chart. Mungkin saya akan serahkan ke Aldo ya untuk berbincang. Oke, thank you Pak Adam. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kita sudah tahu ya bahwa trading saat news itu berlangsung tidak bagus. Lebih baik kita masuk ketika news itu belum terjadi, ataupun kita bisa melihat apakah ada peluang risk reward yang bisa kita ambil atau tidak. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan aja langsung bertanya ke Pak Adam. Nanti kita akan langsung bahas mengenai pertanyaan tersebut ya, baik itu dari webinar pada siang hari ini atau pertanyaan seputar trading ini. Nah, menurut Pak Adam, untuk hari ini gimana nih Pak? Apakah ada pengaruh nih untuk kita trading di hari Jumat ini, di minggu terakhir ini Pak? Apakah ada atau gimana Pak? Outlook-nya seperti apa menurut? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi untuk di hari Jumat ini seperti apa outlook-nya? Apakah ada market mover nanti di malam hari? Untuk kita bisa lihat itu, kita bisa gunakan kalender ekonomi ya sebagai basis untuk kita melihat apakah ada data yang berpotensi memberikan market mover atau tidak. Secara data, kembali lagi bahwa fokus pasar atau all eyes still on US dollar, dan juga all eyes still on Federal Reserve. Nah, kita tahu bahwa data yang berkaitan dengan US dollar itulah yang memberikan semacam market mover. Data di luar US dollar itu sebenarnya bisa memberikan market mover terhadap pair yang bersangkutan. Contoh, kita tadi mendapatkan rilis data retail sales dari sisi pound sterling ya. Ini hanya berpengaruh atau berefek terhadap pound sterling saja. Di sini menunjukkan adanya datanya improvement ya, dari sebelumnya 0,1 ke 0,7 dan itu membuat pound sterling mengalami apresiasi. Tapi kembali lagi bahwa fokus kita itu masih tertuju terhadap US dollar, dan apa-apa saja yang terjadi di US dollar itu akan mempengaruhi seluruh aset ya. Bagi mereka yang trading di saham, bagi mereka trading di kripto, bagi mereka trading di indeks, di bond, dan lain sebagainya itu akan sangat tergantung dari sisi US dollarnya itu sendiri. Dan kebetulan di malam hari ini tidak ada rilis data US itu sendiri ya, dan sejalan dengan itu mungkin market akan cenderung jauh lebih calm, jauh lebih slow. Akan tetapi kita pun perlu memperhatikan tidak hanya di kalender ekonomi, tapi berkaitan dengan makroekonomi dan juga geopolitik ya. Kita tahu bahwa di beberapa akhir ini Rusia itu kembali melancarkan serangan bom ya ke Ukraina ya. Kita bisa mendapatkan sebuah pergerakan kenaikan yang signifikan dari gold itu per hari Selasa kemarin. Karena sentimen itu kembali mencuat menjadi ketakutan ya, dan kembali lagi ketika sentimen ini memicu fear di dalam pasar, investor akan cenderung mengincar aset yang jauh lebih safe. Makanya ada yang disebut dengan safe haven. Salah satunya adalah gold US dollar seperti itu. Itulah kenapa di hari Selasa kemarin gold dan juga US dollar itu bergerak konvergen atau bergerak searah. Kenapa? Karena kekhawatiran dari sisi Rusia ini bisa memicu yang namanya inflasi yang kembali meningkat ya, seperti itu. Nah, sejalan dengan itu, kita tahu bahwa ini merupakan sebuah fear dari sisi berita, sejalan dengan itu juga, dolar dan juga gold bisa mendapatkan appetite ataupun demand. Dan ditambah lagi, di minggu ini banyak sekali earning season dari beberapa saham yang notabene memiliki market cap yang cukup besar, bahkan di atas 1.000 triliun rupiah ya, seperti kita bisa dapatkan itu di hari Selasa kemarin. Ada Bank of America, ada Morgan Stanley, ada PNC, Bank New York Mellon di sini ya, kita mendapatkan itu sehingga US dollar kembali bergerak naik semenjak hari Selasa. Di hari Rabu ya, tadi malam kita mendapatkan informasi dari Goldman, kemudian Tesla, ada Netflix, ada IBM, ada Nasdaq di sini ya, Zion Bancorp di sini pun. Ini memberikan sebuah sentimen yang relatif bullish terhadap US dollar, apalagi ditambah dengan data jobless claim yang menunjukkan adanya improvement di sini. Ini menambah double dosis penguatan dari sisi US dollar. Nah, pertanyaan saya, apakah ada potensi profit taking pada malam hari ini, atau malah partisipan pasar kembali melakukan pembelian terhadap US dollar? Kenapa? Karena ketika perusahaan besar di sini membukukan sebuah profit, di hari Jumat ini pun kita mendapatkan informasi ya, di hari Kamis ya, berarti nanti malam, ada TSMC yang besar, ini perusahaannya kemudian American Airlines dan juga Johnson & Johnson.
Ketika katakanlah ketiga perusahaan ini membukukan dalam kondisi yang profit, otomatis profitnya ini kan akan dikonversikan ke dalam bentuk apa? US dollar. Nah, itu bisa diartikan sebagai demand terhadap US dollar. Sejalan dengan itu, demand yang meningkat, value dari suatu dolar ini akan menguat juga. Itulah kenapa walaupun kita mendapatkan data yang relatif buruk di hari Selasa kemarin ya, retail sales US turun. Kemudian di hari Rabu building permits turun, tapi di hari Kamis kemarin jobless claim menunjukkan adanya improvement ya atau perbaikan. Ini menambah US dollar bergerak naik ya. Ditambah lagi earning season. Di hari Selasa dan di hari Rabu kemarin kan datanya termasuk buruk untuk US dollar. Tapi kenapa US dollarnya naik? Ya karena earning season seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa fundamental itu bukan hanya kalender ekonomi, tapi rekan-rekan perlu mengetahui kondisi makroekonomi dan juga geopolitikal apa yang terjadi di dalam pasar. Kalender ekonomi ini hanya bagian kecil dari fundamental analisis. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan memiliki pengetahuan yang mantap dari sisi ekonomi cycle, kebijakan moneter, kemudian geopolitik, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar rekan-rekan tidak terkecoh dari sisi data. Datanya buruk kok US dollarnya naik, atau sebaliknya. Datanya bagus kok US dollarnya turun. Nah, karena rekan-rekan perlu mengetahui konteks yang terjadi di dalam pasar itu sendiri. Makanya di sini saya menulis bahwa rekan-rekan harus memahami suasana pasar terlebih dahulu. Nah, suasana pasar di sini tidak hanya berkaitan dengan data ekonomi saja, tapi juga kondisi makroekonomi secara menyeluruh dan juga kondisi geopolitik secara menyeluruh juga. Seperti itu. Mungkin untuk di malam hari ini cenderung sepi, jadi rekan-rekan bisa menggunakan pure technical ya. Jadi bisa menggunakan technical dengan cukup optimal seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Aldo. Baik, terima kasih Pak Adam. Sangat detail sekali ya jawabannya. Jadi untuk malam ini tidak ada event yang memang market mover, jadi kita masih bisa menggunakan technical. Tapi dari berita-berita yang ada, ini kan misalnya kita lihat sekarang di jam 1 siang ataupun menjelang di jam London, ini ada retail sales ya, jadi mungkin ada beberapa pair GBP ini sedikit mengalami market mover. Mungkin boleh dicek nih Pak, market-market GBP yang ada possible buat entry itu ada apa aja, Pak? Mungkin boleh diinfo ke kita. Oke, untuk market pound sterling ya, kita akan lihat dari sisi saya lebih suka untuk lihat di pound sterling Aussie ya, ataupun pound sterling US dollar. Nah, kita akan lihat. Mungkin dari sisi pound sterling US dollar deh. Oke, dari sisi pound sterling US dollar, kita mendapatkan informasi dari sisi retail sales ya di sini, betul, yang menunjukkan adanya improvement, dan kita bisa lihat bahwa di sini harganya ketika rilis data itu sendiri, saya tandai ya di garis biru ini menunjukkan adanya kenaikan ya seperti itu. Akan tetapi kita pun perlu lihat bahwa di sini secara general trennya itu sebenarnya masih bergerak turun ya, tapi kita bisa mendapatkan di sini ada area yang notabene adalah area support ya. Di sini ada area support 1 dan juga di sini ada area support 2 ya, dan harga tertahan di area demand ini sebenarnya. Nah, cara proyeksi sebenarnya pasar itu mungkin akan cenderung korektif terlebih dahulu ya ke arah area supply yang terbentuk di area ini ya. Ini confluence sekali ya. Area ini ketika ditembus, retest, ini menjadi area penahan, dan kalau misalkan ini bisa menjadi area boosting dari sisi pound sterling, ditambah lagi data retail sales yang menunjukkan adanya improvement, maka ada potensi pound sterling itu bisa bergerak naik terlebih dahulu ke area ini, karena dari sisi area support di sini itu sudah ditembus ya. Ini kan ada area minor di sini supportnya, ini sudah tertembus. Dan kalau misalkan ini tertembus dan bisa bertahan di atas area ini bisa menjadi area pijakan untuk nantinya GBP USD ini bergerak naik ya, ke area 1.29500. Sebelum nantinya apakah akan cenderung bergerak turun atau melanjutkan kenaikan, itu pun perlu kita konfirmasikan price action di area ini ya, di area kotak hijau yang saya tandai di area ini. Nah, pertanyaannya, sekarang kita harus bagaimana Pak Adam? Kan datanya sudah rilis nih, kita bisa trade after the news nggak Pak Adam? Bisa, kita bisa gunakan itu karena secara tren ini sudah bergerak turun dan sudah menyentuh area target support di area 1.28. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan pembelian, itu bisa kita sarankan
melakukan pembelian pada saat ini stop loss-nya wajib diletakkan di area dekat area support yang ditembus ini, gitu. Ini bisa dijadikan area invalidasi kalau misalkan harga turun menyentuh area stop loss kita, ya sudah berarti kita harus mendevelop analisis ulang lagi. Tapi secara teknikal dan juga berdasarkan data yang kita dapatkan, ini ada potensi membuat pound sterling itu mendapatkan supporting sentiment atau sentimen yang relatif bullish. Jadi bisa kita ambil opportunity untuk melakukan pembelian. Apalagi kita mendapatkan pada hari ini adalah hari Jumat, dan hari Jumat itu identik dengan aksi profit taking. Nah, permasalahannya apakah profit taking-nya ini benar-benar terjadi atau tidak ini. Bagi mereka yang sudah melakukan sell GBP USD mungkin akan mengalihkan mengambil profitnya, sehingga dengan itu ada potensi naik terlebih dahulu ya sebelum nanti mungkin melanjutkan penurunan. Mungkin seperti itu, Pak Aldo. Atau ada yang mau request rekan-rekan yang lain di sini? Atau ada yang mau bertanya? Silakan open mic saja ataupun di chat ya. Oke, thank you Pak Adam. Baik, jadi ini Pak Adam sudah infokan bahwa GBP USD berpeluang menaik ya, karena memang kita lihat tadi supportnya baru saja tertembus dan ini masih mempunyai peluang untuk menjadi pijakan baru dan bergerak naik ke atas. Nah, untuk dari Pak Adam sendiri tadi kan ada mau bikin GBP AUD nih. Gimana Pak Adam untuk GBP AUD? Oke, untuk GBP AUSI ya, kita akan lihat dulu di sini GBP AUSI. Dari sisi pound sterling AUSI sebenarnya sebentar masih agak loading ya, ini chartnya. Oke, sudah aman. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika rilis data di sini, mungkin saya akan tandai lagi, ini ketika rilis data retail sales ya, tadi jam 1 pas ya, ini sudah waktu Indonesia Barat. Nah, secara area, ini merupakan adalah area support become resistant. Akan tetapi, kalau misalkan kita bisa melihat bahwa datanya itu menunjukkan adanya improvement, kita sebenarnya bisa melakukan kebalikannya, tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena dikhawatirkan harganya ini naik terlebih dahulu ke area ini. Naik sekali lagi di bawah ayun, naik, barulah mungkin ketika di area ini harga akan cenderung bergerak turun. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, di time frame yang jauh lebih besar mungkin ya, saya akan zoom ataupun loncat ke time frame H4. Kita bisa mendapatkan bahwa di sini ada area yang relatif perlu kita jadikan pijakan ya, karena ada area support di sini ya, sebelumnya, area resisten. Dan pada saat ini, itu menjadi become support ya, makanya harga cenderung bergerak mantul. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di time frame yang jauh lebih kecil, ini merupakan sebuah area trend line turun, tapi trend line-nya sudah di break ya. Nah, biasanya trend line yang di break ini sudah opportunity untuk naik jauh lebih tinggi lagi. Nah, akan tetapi kita pun perlu melihat lawannya seperti apa. Kita lihat analisis Australian dolarnya seperti apa. Nah, kita tahu bahwa mata uang Australia itu erat kaitannya dengan ekonomi China. Ekonomi China itu kan konsumen terbesar dari barang tambang yang dilakukan atau diekspor oleh Australia. Jadi seperti iron ore atau biji besi, batu bara, dan lain sebagainya, itu diekspor Australia ke China. Nah, kalau misalkan di sini ekonomi China-nya menunjukkan adanya improvement, dan itu sudah kita dapatkan ya beberapa informasi dari China ekonomi yang sudah mengalami improvement, maka mungkin kenaikan dari pound sterling AUSI ini akan sedikit terbatas ya, dan akan cenderung tarik-tarikan siapa yang jauh lebih kuat, apakah pound sterlingnya, apakah Australian dolarnya. Tapi secara teknikal ini ada potensi naik terlebih dahulu ya, menguji area resisten 1.91 di area ini, barulah mungkin di sini kita bisa mengambil opportunity untuk melakukan sell ya, karena di sini ada area yang relatif bisa kita jadikan pijakan, seperti kalau misalkan kita lihat ini seperti pattern inverse head and shoulder ya. Kalau misalkan revisit area ini kemudian ada potensi retest ke area ini, barulah mungkin di sini kita melihat apakah harga cenderung tertahan. Kalau misalkan tertahan, mungkin bisa melakukan pembelian lagi untuk mengincar kenaikannya ke 1.92 seperti itu. Oke, clear ya di sini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Baik Pak Adam.
Ternyata kalau misalnya kita lihat siang ini tiba-tiba terjadi volatilitas ya Pak ya. Kalau misalnya Pak Adam cek nih ternyata goldnya baru saja drop kembali dan UJ-nya juga sudah mulai terbang. Mungkin dari apakah ini ada tanda-tanda yang bisa menjadi eh, tanda ataupun pergerakan market volatilitas Pak? Kalau misalnya kan kita lihat nih tiba-tiba marketnya langsung pergerakannya cukup cepat nih. Apa yang menjadi penyebabnya Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, dan mungkin ini mewakili pertanyaan rekan-rekan. Kenapa kok terjadi volatilitas yang cukup kencang di jam 2 ini, dan kita tahu bahwa jam 2 siang ini itu kan transisi dari sesi Asia ke sesi Eropa kan. Nah, ketika transisi di sini itu akan banyak yang namanya posisi masuk ataupun mereka yang sudah melikuidasi. Nah, sejalan dengan itu, akan ada sebuah volatilitas yang relatif meningkat ketika overlay ataupun perpindahan transisi dari Asia ke Eropa. Nah, kita pun bisa dapatkan ketika Eropa ke sesi Amerika, itu cenderung bergerak volatile juga. Nah, kalau misalkan kita tanya, ini penyebabnya karena apa? Ya karena perpindahan sesi tadi dan juga dari sisi transisi Asia ke Eropa. Seperti itu. Ditambah lagi, kita mendapatkan informasi bahwa selain data jobless yang masih menunjukkan di sini perbaikan membuat US dollar menguat, ada yang namanya earning season ya. Ini bisa mengkonversikan dari mereka ataupun perusahaan di sini membukukan profit, itu akan meningkatkan demand kembali terhadap US dollar seperti itu. Ditambah lagi kita mendapatkan data retail, mungkin ini bisa menjadi katalis ya bagi mereka. Tapi kan di sini berkaitan dengan pound sterling ya. Mungkin ada kaitannya juga dari sisi gold dan lain sebagainya. Tapi saya lebih prefer untuk mengatakan hal tersebut terjadi karena transisi dari pasar Asia ke Eropa, mereka melakukan developing kembali dari sisi posisi karena data US di malam hari kemarin menunjukkan adanya improvement, ditambah lagi per hari ini masih banyak perusahaan yang big cap atau big market cap yang akan melakukan rilis earning season, sehingga ini akan cenderung meningkatkan demand kembali terhadap US dollar. Dan juga jangan kita lupakan bahwa pada hari ini pun masih meningkat dari sisi tensi Ukraina dan juga Rusia. Ini pun meningkatkan demand kembali ke aset yang jauh lebih safe, mungkin lebih mengincar ke arah US dollar ya sebagai safe haven aset karena ada istilah yang namanya cash is king. Seperti itu. Itu mungkin Pak Aldo. Oke, baik Pak Adam. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, kemudian kita apakah ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu yang mau dititipkan? Boleh silakan. Kalau misalnya belum ada, saya akan cek juga dari YouTube apakah ada yang bertanya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube tadi dia baru hadir pengen bertanya soal gold gimana nih? Mungkin Pak Adam bisa kasih info mengenai gold lagi kembali, silakan Pak. Oke, kebetulan saya sedang buka chart gold ya di sini, dan kembali lagi pada saat di hari kemarin kita mendapatkan rilis data jobless ya. Mungkin saya akan pindahkan ke time frame M30 supaya kita bisa lihat ketika rilis di sini sebenarnya harga drop, kemudian retest, menguji kembali ke 1980 dan baru saja drop lagi. Secara tren kita bisa mendapatkan bahwa ini merupakan area impuls dan area ini merupakan area correction-nya ya, rekan-rekan. Dan kalau misalkan rekan-rekan memperhatikan atau mempelajari chart pattern, ini ada potensi bergerak seperti flag pattern ya. Kalau misalkan ini menjadi basisnya, secara ajaib ini kembali bisa revisit ke 1950-an seperti ini rekan-rekan. Tapi itu pun perlu kita harus lihat apakah support minor di sini ini bisa tertembus atau tidak ya. Mungkin saya akan hapus area ini supaya jauh lebih ideal dan juga jauh lebih menarik untuk kita perlihatkan ya. Kalau misalkan area ini tertembus dengan candle yang cukup solid, retest ke area ini bisa menjadi sebuah pijakan untuk kita mengambil opportunity short ya, untuk mengincar pergerakan ekstensi turun ke 1950 dengan catatan di sini harus break terlebih dahulu, retest, kemudian kita entry di area ini. Kalau misalkan ditanya apakah bisa entry sell sekarang Pak Adam, cukup beresiko. Kenapa? Karena area supportnya ini belum tertebus 50-50 ya. Jadi kembali lagi sebagai investor yang bijak, jangan kita melakukan sell di area support, buy di area resisten. Walaupun secara fundamental ini bisa mendorong harga, tapi kita harus integrasikan dengan teknikal di mana kita harus entry. Jangan sampai walaupun secara fundamental US dollarnya cenderung menguat, tapi kita melakukan sell di area support seperti itu.
clear mungkin ya rekan-rekan untuk gold, tapi secara projection kalau misalkan tertembus 68 ini, potensi ke 50 cukup besar seperti itu. Karena ini struktural saja dan juga berkaitan dengan pattern chart ya, seperti itu. Baik, mantap, lengkap sekali. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan dari terakhir, bahwa pertanyaan tadi Pak David ya, bahwa gold ini ada potensi membentuk bearish flag, di mana potensi penurunannya masih bisa turun lebih dalam ke 1951. Oke, mungkin saya rasa cukup ya Pak Adam. Terima kasih Pak Adam, ini sudah sangat detail banget, sangat jelas sekali untuk memberitahukan bagaimana tips and trick supaya kita bisa trading saat news-nya itu sudah terjadi ataupun sebelum news itu terjadi, bagaimana cara penanganannya. Semoga dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini ataupun siang hari ini bisa dapat mengaplikasikannya di tradingnya minggu depan ataupun di nanti-nanti lainnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Maxco supaya Bapak Ibu selalu mendapatkan konten-konten terbaru seputar Maxco Futures. Kami pamit undur diri, saya Geraldo dan partner saya Pak Adam Adri Aji, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa semua.